Oke teman-teman semuanya, balik lagi di NDM Farm dan juga channelnya Peternak Primitif ya. Kali ini dan pada kesempatan ini kita berada di kandangnya NDM Farm atau Peternak Primitif yang di blok 1 ya. Nah, ayam-ayam di sini sudah masuk masa produktivitas yang belum maksimum sih, cuman udah hampir merata semuanya. Hampir kisaran produktivitasnya itu di angka kurang lebih 80%, belum begitu maksimal ya. Jadi pada video kesempatan ini kita mau share terkait kemarin kita itu kendalanya ada beberapa hal. Pertama di ukuran telur yang masih kecil. Yang kedua itu terkait bagaimana belibet jadinya minum air atau nipelnya itu jaraknya terlalu jauh kita bikin. Jadi seperti teman-teman lihat, ternyata nipel ini memang harus memadai sesuai dengan jangkauan ayam per kandangnya. Kenapa seperti itu? Karena telur itu hampir 80% berbentuk cairan, otomatis dalam memproduksi telur, ayam itu membutuhkan cairan yang cukup tinggi, minimum meskipun di mineral sendiri ada cairan kadar airnya juga ya yang berbentuk serbuk atau tepungan, tapi untuk airnya sendiri secara langsung memang harus kita berikan secara maksimal. Baik teman-teman, di sini contoh halnya bisa teman-teman lihat. Kemarin itu kita nipel lama kita itu berwarna kuning, jaraknya itu lumayan jauh ya nih. Nah, ini kuning lagi ya, kalau dilihat tuh kan lumayan jauh kan, nah jaraknya. Nah, jadi ternyata di sini dengan jarak nipel yang cukup jauh berpengaruh terhadap tingkat produktivitas ayam kita. Nih kilap ya di sini terang. Nah ini dia, ini kuning, ini kuning, yang sana kuning. Berpengaruh. Pertama itu dari sisi telur yang kita dapatkan ukurannya relatif kecil atau sedang. Sulit kita mencari klaster-klaster telur yang ukurannya lebih besar atau jumbo. Untuk itu kita cepat melakukan sebuah antisipasi dan juga treatment dengan menambah lagi nipel. Ini nipel-nipel yang berwarna gagang putih ini yang baru nih teman-teman. Jadi baru sesuai lah dia gitu kan. Jangkauan ayam itu dengan nipel untuk minum itu tidak terlalu jauh. Nah, jadi faktor salah satu yang mempengaruhi turunnya produktivitas ayam petelur kita itu ya salah satunya asupan dari mineral dari air ini yang kurang maksimal. Makanya itu penting tuh teman-teman jaga semuanya. Nah ini yang terjadi di kandang blok 1 kita, yang dimana ayam-ayam kita ini udah masuk masa produktivitas yang mencapai titik puncak maksimumnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini nipel-nipel yang berwarna putih, nipel yang baru nih. Nah itu perlu diperhatikan. Oke teman-teman, alhasil kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup komplit, alias dijawab dengan sepenuhnya hasil telur yang udah lumayan meningkat secara ukuran dan juga produktivitasnya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lagi melakukan pengisian air di sini. Di kandang pertama ini kita manual ya, jadi airnya kita naikin ke tandon kecil-kecil ini ya. Nah seperti itu. Beda di kandang blok kedua kita yang memang udah ada tandon besar, sirkulasi airnya itu sifatnya itu sentralistik. Nah ini supervisor kita lagi ngambil kandang, jadi kandangnya itu seperti ini. Ini ada satu, ini kandang pertama kita, cuma ada beberapa blok. Ini blok pertama, ruas blok kedua sini ya, kedua. Nah seperti ini juga penampakannya. Nah itu ada juga ada ayam telur kita. Nah ini blok kandang 1 yang di blok ketiganya. Ini usia ayamnya udah lumayan tua teman, akan memasuki fase akhir kurang lebih 15 mingguan lagi lah ya. Nah ini yang kandang yang blok ini akan kita akhirkan. Nah ini angkatan ayam pertama kita itu jenisnya berbeda dengan angkatan ayam-ayam kita yang sekarang. Ini jenis Isabron ya teman-teman. Di ragam literatur kita lihat Isabron ini memang produktivitas telurnya itu 1 tahun itu kurang lebih 300 butir, sedangkan dibandingin Lohman bisa lebih dari 300 butir. Kemudian dilihat dari bentang alam dan juga struktur cuaca kita, untuk Isabron ini kayaknya kurang cocok untuk daerah kita ya. Bukan berarti tidak bagus, kurang cocok untuk kawasan daerah kita ini karena cukup rentan terhadap penyakit. Nah seperti itu teman-teman. Ini kandang pertama kita ini kita bikin panggung ya, panggung seperti ini. Ini kohenya di bawah.
Nah, ini ayam-ayamnya udah cukup berusia, sekitar 15 minggu lagi ini bisa, atau 20 minggu udah bisa diakhirkan. Jadi kalau produktivitasnya udah masuk angka 50 sampai 60%, kita bakal akhirkan lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Jadi penting diperhatikan tuh ya. Secara ukuran telur, karena dia udah produktivitasnya udah lama dan juga sudah masuk fase puncak, maka ukuran telurnya cukup relatif lebih besar-besar, klasteran menengah dan juga super lah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini kandang ayam petelur kita di kandang pertama kita di blok ketiga nih ya, seperti itu. Ini kita bikin panggung ya. Nah, memang lebih safety. Nanti kohenya ini kita olah jadi kompos lah ya. Ini mau akan kita akhirkan seperti itulah. Nah, jadi faktor-faktor apapun, variabel apapun yang menjadi kendala ataupun potensi mengurangi hasil potensi produktivitas kita, itu harus cepat dicari problem solvingnya teman-teman. Untuk itu teman-teman harus memang benar-benar mendedikasikan waktu dan stay untuk merawat, maintenance ayam-ayam petelur teman-teman semuanya gitu ya. Nah, jangan dibiarkan saja gitu. Meskipun teman-teman punya karyawan, anak kandang, tetap harus kita kontrol dengan baik ya. Kita gunakan, kita terapkan SOP yang sudah benar-benar kita udah bangun, udah kita bikin semuanya itu ya. Jadi terkait nipel ini harus diperhatikan dulu, jangkauannya cukup jauh. Nah, ini salah satu yang membuat ayam kita itu produktivitasnya itu belum maksimal pada saat itu. Sekarang alhamdulillah sudah melihatkan tren yang cukup positif, tren yang cukup bagus. Nah, ini bisa jadi referensi dan juga pembelajaran teman-teman. Untuk itu berapa idealnya? Nah, nipelnya itu ya. Jadi minimalnya, karena kita menggunakan satu kandang 2 ekor, satu blok kandang ini 2 ekor ayam. Idealnya nipelnya itu berarti 1/2 dia itu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, 1/2 dia. Nah, dulu itu dia nipelnya itu 1/4 lah ya, jauh, cukup jauh range jaraknya itu kan. Makanya karena kita anggap itu untuk efisiensi, ternyata berdampak terhadap produktivitas telur ayam kita. Nah, untuk itu teman-teman harus jaga itu semuanya. Jadikan apa yang kita sudah jalani ini pembelajaran lah ya. Kita juga kurang ngerti ini apakah bahan nipel kita tuh berbeda dengan nipel pertama. Kenapa? Nipel pertama kita itu kalau dilihat tuh dulu tuh genjotan airnya kencang banget nih. Nah, beda dengan yang nipel kedua yang putih ini kan. Nah, jadi bottom ininya enggak sepenuhnya masuk ke ini ya, ke dalam ya. Seperti itu teman-teman. Baik, ini hasil telur kita. Oke. Matiin keran sih, 8 dua-dua sih. Oke. Nah, ini nipel pertama ini bagus nih, dia putih juga sih, cuman dia nancep ke dalam, hilang itu. Airnya itu pun keluar kencang, banyak deras gitulah. Lebih bagus gitu. Yang pertama, kita lagi cari-cari dulu waktu beli di online shop itu yang jenis ini, riwayat pembeliannya nggak tahu. Siapa tahu teman-teman punya referensi link pembelian nipel yang bagus, maksudnya itu nancep ke dalam ininya ya. Tembaga apa namanya itu, yang ini logamnya itu masuk ke dalam, hilang gitu ya, datar. Jadi tembakan genjotan air itu lebih kencang gitu, lebih deras. Nah, ini juga ada ayam kita yang 2 ekor dia kelumpuhan, jadi kita treatment di luar ya. Kita kasih makan di luar, kita beri tetakor, termizin untuk obat-obatan. Ini hasil telur yang baru kita ambil seperti itu. Nah, inilah kondisi ayam petelur kita di kandangnya NDM Farm dan juga peternak primitif. Doain saja, nanti kita akan lihat lagi bibit-bibit ayam atau DOC kita yang masih masa starter, umur mau menuju 4 minggu atau 1 bulan. Nah, seperti apa, simak terus perjalanan dari channelnya NDN Farm dan juga peternak primitif yang selalu mencoba berinovasi, berekspansi lah ya. Nah, jadi kendala itu kita harus share juga nih teman-teman, dengan enaknya aja ya kan.
semuanya kan ada plus minusnya, ada resikonya yang harus kita jalani, kita hadapi dan kita tanggung. Setidaknya kita harus cepat mengantisipasi dengan mencari problem solving. Doakan saja nanti kita bisa ekspansi kandang-kandang yang kosong di atas ini, bakal kita tingkatin lagi, kita genjot lagi supaya kapasitas dan kuota kita tetap bertambah ya, karena permintaan untuk ayam petelur, maksudnya itu telur ayam beras ini atau ayam petelur ini cukup tinggi di kita di sini ya. Seperti itu teman-teman sharing kita pada siang hari ini. Semoga apapun bentuk kendala, potensi yang udah kita bagikan ke teman-teman bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya, agar kita lebih bisa memaksimalkan potensi-potensi ayam petelur kita, memaksimalkan produktivitas dan juga cepat mencari problem solving kendala-kendala kita yang terjadi di kandang ya. Seperti itu. Itu penting untuk selalu diperhatikan ayam-ayam kita ini ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ini masih skala rumahan. Kenapa kita sebut skala rumahan kecil? Karena persis di belakang rumah ya. Nah, seperti di kandang yang kedua juga di belakang rumah orang tua. Nah, ini di belakang rumah saudara. Oke teman-teman, seperti itulah ya. Baik, semoga bermanfaat apapun yang kita sampaikan. Di sini hati-hati juga, suka ada burung gereja itu ya, burung-burung kecil yang ikut menikmati pakan ayam kita nih. Nah, ini harus juga diantisipasi secepat mungkin. Dan kita juga akan membahas bagaimana kita mentreatment kohe-kohe ini, kita sulap menjadi uang. Jadi telurnya jadi uang, kulit yang sudah akhir nanti ke depannya juga bisa jadi uang, pedaging, telurnya jadi uang, zero waste, sampah, semuanya cuan and then money gitu. Sekali lagi, salam dari kandangnya peternak primitif dan Indian Farm, salam satu kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.